Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang mengawali hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang berusaha di dalam hidupnya untuk mendapatkan uang. Setiap orang di dalam hidupnya berusaha untuk menjadi kaya, menjadi lebih baik. Karena bagi orang kekayaan itu, bagi banyak orang, kekayaan itu akan bisa mendatangkan kebahagiaan. Benarkah begitu? Benar. Coba kita ingat Bapak Ibu, ketika kita tidak punya uang, apa yang kita rasakan? Ada rasa cemas, ada rasa takut, khawatir apa yang akan terjadi nanti. Bagaimana hari esok? Apakah anak saya bisa sekolah dan lain sebagainya? Demikian sebaliknya ketika kita sudah punya uang, kita sudah punya persiapan, kita sudah punya bekal, tidak ada kekhawatiran lagi. Mau sekolah di mana saja boleh, mau makan apa saja bisa. Ternyata uang itu bisa mendatangkan ketenangan bagi orang yang memilikinya. Kalau orang mengatakan uang bukan segalanya, betul. Tapi segalanya bisa dibeli dengan uang. Ini perlu kita catat. Uang tidak dapat dibawa mati, seperti apa yang tertulis di dalam perikop ini. Betul. Tetapi banyak orang yang mati karena tidak punya uang. Kalau tadi dikatakan berjaga-jagalah, waspadalah, dan diceritakan tentang orang kaya, bukan mau dikatakan orang kaya itu tidak baik, orang kaya itu tidak benar. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita sekolah? Untuk apa kita belajar banyak hal? Tentu apa yang kita persiapkan di dalam diri kita untuk masa depan kita, untuk mendapat kehidupan yang lebih layak melalui ilmu yang kita persiapkan.
Tetapi yang mau disoroti di dalam perikop kita ini adalah orang yang menyandarkan hidupnya kepada uang. Orang yang mau meletakkan harapan-harapannya di dalam kekayaannya. Itu tadi yang kita baca di dalam perikop kita. Setelah dia menghasilkan uang yang banyak dari hasil tanahnya di dalam perikop kita, dia membuat lumbung yang lebih besar. Dia bekerja keras. Ya, orang kaya itu bekerja keras. Dia mengumpulkan banyak, mengubah lumbung yang menjadi lebih besar sehingga terkumpul. Lalu apa dia katakan? Apa dikatakan Bapak Ibu? Di ayat 19 dikatakan orang kaya ini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Si orang kaya berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itu yang dikatakan orang kaya terhadap dirinya. Artinya apa? Dia hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Apa yang dia miliki, apa yang dia kerjakan itu adalah untuk kesenangan dirinya. Sehingga dia melupakan saudara-saudaranya, melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ada yang kaya berlimpah-limpah, ada orang yang susah hidup di dalam ratapan penderitaan. Mengabian banyak. Katakanlah supaya dia mau berbagi warisan. Karena itu kita di dalam perikop ini mau diajarkan Bapak Ibu, supaya kita tidak hanya melihat diri kita, tidak hanya melihat kesenangan kita, kepuasan hati kita. Kita bersyukur atas berkat Tuhan di dalam hidup kita, tapi kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu mari kita kurangi euforia, sukacita, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tidak semua orang beruntung seperti kita. Tapi biarlah apa yang kita rasakan cukup menjadi sukacita kita. Dan sebisa mungkin ketika kita mendapatkan sukacita, kita boleh membagikannya kepada orang lain. Maaf Bapak Ibu, kekayaan itu perlu, uang itu perlu. Semua kita harus bekerja keras untuk mendapatkan itu. Karena tanpa uang kita tidak bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Tanpa uang kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Orang kaya bodoh yang dimaksud dalam perikop kita bukanlah orang yang kaya itu bodoh secara intelektual, secara kehidupan, tidak Bapak Ibu. Tetapi kenapa dikatakan Yesus mereka adalah orang kaya yang bodoh? Mereka bodoh karena mereka menyandarkan kehidupannya kepada harta kekayaan yang mereka miliki. Sehingga ada orang mengatakan uang tidak dibawa mati. Betul hadi lo sudah nanti. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu uang. Perlu. Yang mau diminta di dalam perikop ini adalah akana mora namar roha panarihon. Peduli, lihat apa dikatakan firman Tuhan pada kita. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bukan untukmu, bukan untuk kita. Untuk siapakah? Berarti sia-sia. Apalagi kita mencari hanya untuk kepuasan kita. Ada satu kesaksian seorang bapak. Dia punya anak yang sangat sehat, pintar, brilian. Anak ini badannya atletis, makannya semua diatur, nggak boleh makan sembarangan.
Semua ditimbang, gizinya, proteinnya, vitaminnya, dan semuanya diukur masuk ke dalam tubuhnya. Kan? Bapak ini kaya raya. Bapak punya anak satu orang saja. Kekayaan Bapak itu untuk siapa? Saya sudah persiapkan harta saya ini untuk anak saya yang semata wayang ini. Dia akan menikmati semuanya. Makanya saya mempersiapkan anak saya ini tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan kuat, tumbuh pintar, dan lain sebagainya. Satu waktu anaknya pergi ke luar negeri. Dia belajar di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya ini mengalami kecelakaan. Dia meninggal di sana. Anaknya mati bukan karena sakit penyakit, tapi karena kecelakaan. Si bapak ini hancur luar biasa. Apa yang sudah dia rancangkan itu dihapuskan oleh Tuhan. Apa yang sudah dia persiapkan diubah oleh Tuhan. Seperti itu kehidupan kita, tidak ada yang tahu di sana. Karena itu orang yang kaya bodoh ini yang mau dikatakan. Untuk apa itu? Untuk siapa itu nanti? Kau cari ke sana, kau cari ke sini, kau kumpulkan banyak-banyak. Kau tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kau miliki, sampai kau tidak peduli kepada saudaramu sendiri. Masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang egois. Saya sangat miris menonton video yang mengilustrasikan kehidupan monyet dengan manusia. Ketika ada bahan makanan, disuruh monyet untuk mengambil. Monyet ini berlomba-lomba mengambil, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mengambil satu bagian untuk dirinya sendiri. Lalu diperbandingkan dengan video yang berikutnya, manusia untuk mengambil makanan, apa yang terjadi? Sudah plastik. Marpalas kan? Dibawaan plastik sampai loncat ke atas meja untuk mendapatkan makanan yang lebih banyak. Sebanyak-banyaknya diambil untuk dirinya, tidak memikirkan orang lain. Seperti itu juga yang terjadi di masa-masa awal pandemi COVID-19. Hilang dari peredaran. Hilang. Supaya apa? Para pengusaha yang punya banyak uang, yang menimbun masker itu, bisa menjual kembali dengan harga yang sangat mahal. Sampai-sampai kami nggak sanggup beli masker. Untunglah banyak jemaat yang memperhatikan dan menyumbang untuk para pelayan dengan gereja kita. Apotek dekat rumah kami di klaster Edelweiss itu, satu kotak tadinya saya beli masker untuk kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak sekolah karena naik motor. 35.000 satu kotak. Setelah masa COVID-19 ini, pandemi ini, apa yang terjadi? Masker yang tadinya 35.000 jadi 350.000. Bah, isi dia ulungan murid, unang penaho. Ya kan? Sapu tanganlah dibuat jadi masker. Kain-kain, jahit sendiri. Sekarang biarlah beli masker kain pada waktu itu 10.000. Biarlah saya beli 10.000 satu. Beli 5 karena kami 5 orang. Tapi bisa dicuci berkali-kali. Sampai sekarang masih ada masker itu. Nggak beli itu masker, nggak bisa lagi. Nanti orang tuh sih, Pero masa pandemi COVID ini semuanya kita kesulitan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu akhir-akhir ini? Para pengusaha itu mengalami kerugian triliunan rupiah. Lihat apa yang terjadi. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kerugianlah yang dia dapatkan. Demikianlah orang kaya yang bodoh, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya melihat sukacita dirinya sendiri, yang hanya memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa? Jadi bukan uangnya, bukan hartanya yang salah. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Uangnya kan yang salah? Tidak. Uang itu benda mati. Dia tidak tahu apa-apa.
dan tidak akan pernah merasakan sukacita karena dia tidak akan pernah bisa menikmati. Pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dia akan binasa, hartanya akan sia-sia jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Bagaimanakah kaya di hadapan Allah? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Cari kerajaan Allah. Di manakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah terjadi di bumi ini melalui kehidupan orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Apakah kita punya rasa peduli? Manang nasawon di kumparan video nakingan itu kita menginang. Ketika ada bahan makanan, semua manusia itu berebut untuk mendapatkan sebanyak-banyak kepada dirinya. Sehingga orang yang paling membutuhkan tidak mendapatkan. Mari kita merenungkan. Pantas nggak saya ini mendapat sembako ini? Sementara ada saudara saya yang lebih susah. Hati-hati. Sotung songon itu tahun hitam menang gabe anak-anak orang aku. Jangan sampai seperti orang kaya yang bodoh, yang hanya menyandarkan kehidupannya kepada harta. Pedulilah kita, empatilah kita. Jangan Anda berani menghambat rezeki orang lain. Kok dia dapat, aku enggak? Kan sudah dapat orang itu dari sana, ngapain dikasih lagi? Jangan Bapak Ibu. Kalau itu bisa membantu saudaramu, berikan, bantu mereka. Anda tidak akan pernah kehilangan berkat-berkat Anda. Amin. Bapak Ibu tidak pernah kehilangan berkat jika kamu bermurah hati, peduli kepada orang lain yang susah. Kalau Anda menyadari apa yang Anda miliki itu adalah anugerah Tuhan, pakailah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Marpana ribonan mahida mangina. Aku subui hida mangalengon, unan tak apat. Halak na naik majalo pasu-pasu siya na asing. Jangan hambat itu, karena Tuhan melihat. Apa yang kita miliki ini akan kita tinggalkan, sebanyak apapun harta yang kita miliki. Semua kan? Ahamatar bohadau, lobi sianulosi, keada, mula dompe, sere, titita, manakor kalimang kerampi, dan tabuan niya manginang. Dan tabuan ni lama kenagunangi. Tapi bukan berarti kita tidak perlu atau kita tidak baik memiliki itu semua. Baik, bagus, molo sudah namora di kuliah tahun. Ang boleh lo kita, lo memikirnya kaban susdani, kan iya. Tetapi asa marlabah hamurang munai, asa marlabah hadir yota, ikonadong do na bubus. Harus ada yang susah supaya kelihatanlah kekayaan kita, kelihatanlah apa yang kita miliki bersama maulia di Tuhan dia kuat terus dan kurju di kematongan dunia. Kebaiklah kamasum-masum asa tambalas neruhan nasi. Tabalu akatangian. Ale bere kamu mah mulu namura, ulang harta, ale nang terida pembahenan, laki di otak lagi. Belagi may tanya. Jadilah orang kaya yang bijak, orang kaya yang diberkati. Bagi dua orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya, uang 100.000 beda perlakuannya. Bagi orang yang tidak percaya, 100.000 ini adalah bencana, karena dia tidak akan bisa senang dengan uang itu. Dia tidak bisa memilih atau membeli
kebutuhannya dengan uang itu. Dia tidak bisa kenyang bersama keluarganya dengan uang itu. Tidak cukup bagi dia. Tapi bagi orang yang percaya, uang 100.000 ini adalah sukacita, berkat dari Tuhan. Dan dia doakan supaya Tuhan mencukupkan. Sekalipun secara hitungan nominal uang itu tidak cukup, tapi Tuhan membuka jalan. Tuhan mengirimkan berkat-berkat yang lain dari tempat yang lain, dengan cara yang lain, sehingga uang yang dia miliki itu dicukupkan. Itulah yang terjadi kepada kami saat ini. Cara Tuhan luar biasa dipakai untuk mencukupkan kehidupan hamba. Seperti itu juga kita Bapak Ibu. Unang manarina hamu ade, doakan ang murang menunang sa tabi. Sekarang yang sedang kesulitan, tahu bertanya. Teruslah berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong kuatkan saya. Tuhan, tolong tunjukkan jalan. Tuhan, buka jalan berkat-Mu. Berikan jalan kepada kami untuk mendapatkan berkat-berkat di dalam kehidupan ini. Teruslah berdoa. Percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menjawab kita pada waktunya. Beberapa waktu lalu saya sudah bersaksi kepada kita. Seperti itulah Tuhan bekerja. Dia tidak bisa diukur oleh pikiran manusia. Dia tidak bisa dijengkal dengan rasio kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita minta, Tuhan siapkan dan Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mensyukuri hidup kita. Mari kita melihat, kita peduli kepada orang lain dengan apa yang kita miliki, supaya hidup kita selamat. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kerajaan Allah itu harus kita kerjakan ketika kita di bumi. Kerajaan Allah itu harus kita perjuangkan ketika kita masih hidup di bumi ini. Supaya semua kita menjadi anggota kerajaan Allah. Marilah kita berlomba-lomba memberikan hati, peduli kepada orang lain, empati kepada semua orang yang membutuhkan, dan memperhatikan apa yang kita perlukan di tengah-tengah gereja ini. Karena nanti Tuhan akan berlipat-lipat gandakan di dalam kehidupan kita. Dan satu hadiah yang luar biasa tidak bisa diukur oleh materi sebanyak apapun, yaitu sorga, kehidupan yang kekal. Itulah warisan bagi orang-orang yang percaya, warisan bagi orang-orang yang menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Margogo mahina, tagugo mamartanya, asa hatop salu, asa bongot hina tubagas kuliah law marsaw na Tuhan. Raga akadoman sa persyaw, asima kami Tuhan ta, dipatulus ma akatan yang ta, ganun marsada-sada. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin diberi hikmat hari lepas hari melalui firman Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang kaya yang baik, orang kaya yang berhikmat, sehingga hidup kami menjadi berkat kapanpun dan dimanapun kami berada. Kasihani kami Tuhan, mampukan dan kuatkan kami untuk melewati pencobaan yang besar ini. Biarlah pandemi COVID-19 ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kami, untuk menambah pengetahuan kami, untuk menambah rasa cinta kasih dan kepedulian kami kepada sekitar kami, pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, berikan kami hikmat daripada-Mu, supaya kami boleh memakai setiap berkat Tuhan di dalam hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, baik yang jauh maupun dekat. Biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka. Berkati semua pelayanan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan ini melalui media online, virtual, Tuhan, kami tidak pandai untuk memakai semua itu. Tetapi hari lepas hari kondisi ini memampukan kami untuk boleh memakai itu semua, melayani tengah-tengah jemaat ini. Dan biarlah pelayanan kami boleh menjadi berkat, penguatan bagi seluruh jemaat, dan kami boleh menjalani hidup kami yang penuh pencobaan, penuh pergumulan ini dengan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan di dalam pekerjaannya, biarlah mereka semakin bertambah-tambah di dalam berkat Tuhan.
Jikalau mereka sedang bergumul di dalam pekerjaannya karena pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan menunjukkan jalan keluar, memberikan pekerjaan yang baru bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mencari solusi, dan memberikan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, setiap hari kasih tidak pernah meninggalkan mereka. Kiranya Engkau memberkati obat yang mereka makan, makanannya, perawatan keluarga, para medis, semua Engkau pakai Tuhan untuk kesembuhan bagi seluruh jemaat yang sedang sakit. Berikan kepada mereka penghiburan jikalau mereka sedang berduka. Berikan kekuatan jikalau sedang lemah imannya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan terus menolong dan menguatkan kami ketika kami bersandar dan hanya menyampaikan seluruh harapan kami ke dalam tangan penasihat Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan kami untuk menerima segala berkat-Mu dan ajar kami untuk memakainya dengan baik di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.